Hari ke-20 dan ini aku baru balik dari book club lagi. Kali ini aku baru balik dari Bridge dan tadi itu bahas buku The Land Trap. Siapa ya penulisnya? Aku lupa. The Land Trap. Penulisnya Mike Bird. Subjudulnya A New History of the World's Oldest Asset. Yang intinya ini itu bahas soal tanah, spesifik tanah ya, mungkin kalau ngomongin properti mungkin berkorelasi, tapi yang lebih spesifik soal tanah, bahwa ini banyak sih yang dibahas, termasuk kayak soal investasi tanah yang ujungnya bubble, dan itu tuh memberi efek domino ke semua aspek ekonomi dan finansial seluruh dunia. Banyak kan krisis-krisis yang memang di-trigger oleh harga tanah dan properti yang terlalu tinggi. Orang berspekulasi, dan dari spekulasi itu tanah digadaikan lagi untuk berspekulasi lagi, sampai akhirnya jadi bubble. Tapi yang lebih menarik adalah diskusi-diskusi di tengah pembahasan buku. Jadi di Bridge itu isinya banyak praktisi, ada dosen juga, yang mana gap umurnya dibandingkan dengan aku dan beberapa temanku, tadi kebetulan datang 2 orang juga yang mana itu Gen Z, gapnya ya cukup jauh, bisa dibilang kami mungkin bisa jadi cucunya. Nah, obrolan menariknya itu adalah bahwa tentang, kok aku kayak Robby ya. Intinya yang cukup menarik adalah ngomongin bahwa buat Gen Z, setidaknya aku dan temanku, properti itu tidak dinilai sebagai satu hal yang mandatory. Maksudnya dibandingkan dengan generasi milenial dan boomer mungkin ya, yang memang melihat properti rumah dan hunian itu sebagai satu hal yang utama, sebagai legacy, sebagai standar kemapanan. Gen Z dalam hal ini konteksnya balik lagi ya, Gen Z itu adalah aku dan 2 temanku, melihat itu tidak lagi melihat hunian tanah dan rumah itu bukan lagi standar kemapanan. Ini jadi diskusi yang cukup menarik dan kontras. Mungkin aku lebih pengen nge-highlight dari POV aku aja ya, soal properti rumah dan hunian. Tentu memiliki hunian itu juga satu hal yang penting. Itu kan juga termasuk ke kebutuhan pokok kita yang 3 ya, sandang, pangan, papan. Mungkin orang sekarang udah pada masukin internet juga, tapi basically dari 3 tadi kan ada sandang, ada pangan, ada papan. Papan itu masuk ke kebutuhan primer. Tapi menurutku kebutuhan primer papan ini juga nggak mesti berbentuk rumah hunian yang stand alone. Maksudnya aku punya tanahnya atas nama aku, kemudian aku membangun bangunan di atas tanah itu, nggak mesti seperti itu. Papan ini ya sesimpel tempat untuk tidur, tempat untuk beristirahat, tempat agar kita tidak kepanasan, kita tidak kehujanan. Sesederhana itu kalau di kepalaku. Akhirnya ya sebetulnya memang gak harus berubah rumah dan gak harus atas nama aku. Sekarang ini tempat aku itu syuting di kontrakan tahunan, yang harga per tahunannya itu sangat murah menurutku ya, 12 juta per tahun. Ini murah dibandingkan hitung-hitungannya kalau aku harus beli tanah dan beli rumah atau bangun rumah gitu loh, yang bisa mungkin habis 500 jutaan. Gila, masih capek sebetulnya, tapi emang harus bikin video, jadi aku bakal ngomong pelan-pelan aja. Jadi tadi, kalau di point of view aku, papan itu nggak harus melulu punya tanah dan bangun rumah di atasnya atas nama sendiri. Yang penting punya tempat pulang, istirahat,
dan nyaman itu udah sangat cukup. Terus kalau aku sendiri punya hitungan pribadi kayak, ini kan kontrakan 12 juta setahun. Dibandingkan tadi ya, bangun rumah katakanlah 500 juta. Kalau aku memaksakan, asumsikanlah aku punya uang 500 juta. Kalau aku memaksakan untuk beli rumah sendiri, banyak variabel yang aku pertimbangkan. Mulai dari rumah 500 juta tadi, itu tuh ada di daerah kabupaten yang mana jauh dari area yang biasa aku kunjungi. Itu satu. Kedua, jika aku menghabiskan 500 juta aku tadi untuk membeli rumah atau membangun rumah tadi, asetku tuh jadi nol lagi. Ngumpulinnya susah. Beda dengan aku memutuskan untuk kontrak. 500 juta tadi, simple cari saham yang bagi dividen 10%, per tahun dapat 50 juta. 12 jutanya dipakai buat bayar kontrakan. Aku masih ada sisa berarti 38 juta. Katakanlah 8 juta untuk listrik, satpam, kebersihan, dan lain-lain, itu pun udah kemahalan. Masih ada sisa 30 juta. 30 jutanya bisa aku reinvest dengan dividen 10% lagi. Nanti di tahun depan aku bakal dapat 53 juta. Begitu lagi. Berarti kan katakanlah kurang 20 juta, 33 juta yang aku reinvest lagi. Di tahun berikutnya berarti aku akan dapat sekitar 56,5 juta. Ya gitu aja, repeat terus. Jadi ada compounding yang memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan tadi. Aku ngabisin 500 juta uangku dan menjadi nol lagi. Ngumpulin ke 500 jutanya stres mampus, gila. Jadi itu baru 2 pertimbangan. Belum lagi untuk jangka panjang. Ketika memutuskan punya anak, tentu kan kita harus memikirkan mau disekolahkan di sekolah yang seperti apa, jauh nggak dari rumahnya. Kalau jauh kan nanti ada biaya transport lagi, spending waktunya lama lagi. Itu juga masih banyak pertimbangan. Dan sebetulnya aku tuh pengen banget nulis soal ini karena banyak banget keresahanku soal properti hunian. Dan mungkin buat poin terakhir kali ya, kayak itu tadi 500 juta itu di daerah kabupaten, jauh kemana-mana, maksudnya enggak, bukan jauh kemana-mana sih, jauh ke daerah yang biasa aku datangi, yang mana biasanya aku kumpul atau pergi atau main ke daerah pusat kota. Sedangkan kalau pengen punya hunian di pusat kota, biayanya jauh lebih tidak ngotak. Yang akhirnya, bukannya nggak pengen punya, tapi pertama itu tuh bukan 100% dari aset. Katakanlah aku pengen punya rumah 1M. Aku harus punya minimal aset, ini ngomongin di saham aja. Aku harus punya saham dulu 2M. Jadi, dibeliin setengahnya 1M. Masih ada 1M lagi buat aku gulung nantinya. Itu seminimal-minimalnya. Jadi punya 2 kali nilai rumahnya itu. Itu aturanku pribadi sebetulnya. Yang lain ya terserah. Idealnya sebetulnya ya 10 kali lipat, tapi kalau asumsinya 1M harus punya 10M sih agak lumayan juga. Aku untuk hunian memang setnya 2 kali lipat nilai hunian itu. Nah, tadi aku ngomong apa ya sebelumnya? Ya intinya itu sih, kalau jadi bukannya nggak pengen, tapi harga hunian juga terus-terusan naik, jebnya nggak masuk akal, jadi aku lebih memilih ngontrak dan menggulung uangnya di instrumen yang memang aku mengerti dan bisa aku gulung. Jadi itu aja sih buat video hari ke-20. Aku sih harap ada yang nonton sampai akhir karena jujur ini jadi apa ya, salah satu hal yang cukup sering aku pikirkan karena ya nggak bisa didinai bahwa pada dasarnya tanah itu terbatas dan supply-nya nggak bisa bertambah. Tapi sebagai penutup aku sangat berharap sih somehow gitu, entah gimana caranya di Indonesia shift kulturnya jadi tinggal di apartemen. Itu akan jadi sangat life changing. Jadi kita membeli apartemen dan itu pasti akan jauh lebih murah dibandingkan beli rumah dengan akses
pusat kota, ya lebih seru aja. Semua kebutuhan ada di apartemen, guardnya juga 24 hours, kalau ada problem tinggal telepon petugas yang memang biasanya tinggal di apartemen yang sama. Lebih safety juga, mungkin ya, kebayang sih lebih safety. Ya itu buat video kali ini cukup panjang, tapi aku suka banget ngomongin topik ini. Sebenarnya itu yang pengen aku highlight di event komunitas baca hari ini tuh, perbedaan perspektif dari generasi milenial dan boomer dibandingkan dengan Gen Z. Ya itu aja sih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.